Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Dimas Aditya dari S1 Manajemen C 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Strategic Planning for Public Relations. Selamat menyaksikan videonya. Dalam menyusun sebuah rencana public relation, terdapat 9 langkah untuk menyusunnya. Langkah pertama yaitu Analyzing the Situation. Dalam PR, situasi dapat dilihat menjadi dua pandangan, yaitu opportunity atau obstacle. Dalam obstacle, situasi PR merupakan sebuah penghalang yang harus dilewati karena membatasi kinerja sebuah organisasi. Dalam opportunity, situasi PR merupakan sebuah pembukaan, sesuatu yang seharusnya dirangkul karena menawarkan keuntungan potensial kepada organisasi dan publiknya. Langkah kedua yaitu Analyzing the Organization. Menganalisis organisasi dimulai dengan apa organisasi itu sendiri, apa yang dilakukan organisasi itu, dan ingin menjadi apa organisasi itu. Dua lingkungan organisasi, yaitu internal dan eksternal, menjadi instrumen utama dalam menganalisis organisasi. Step berikutnya yaitu step ketiga, Analyzing the Public. Pada dasarnya, menganalisis publik memiliki dua aspek, yaitu pertama, siapa saja publik itu dan apa saja ciri dari publiknya. Pada aspek siapa, terdapat strategik publik dan tahapan-tahapan publik. Lalu, pada aspek apa, terdapat karakteristik serta kategori publik. Strategik publik terdiri dari publik itu sendiri, market, audience, dan stakeholders. Lalu, tahapan publik yaitu non-publik, latent, apathetic, aware, dan aktif publik. Karakteristik dari publik yaitu distinguishable atau dapat dibedakan, lalu homogeneous yaitu sejenis, important atau penting, dan large enough atau cukup besar. Publik pun memiliki interrelationship atau hubungan yang saling terkait, yaitu ketika non-homogeneous atau publik yang berbeda-beda, lalu demografik dan karakteristik psikografik yang berbeda juga, serta publik yang luas akan sulit untuk disatukan karena ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang berlawanan. Maka dengan menggunakan media komunikasi yang tepat, ketiga aspek yang berbeda tersebut dapat disatukan dan memberikan interrelasi antara publik. Beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam menganalisis publik yaitu intercessory publik, yaitu memberikan kesan yang baik dan bagus kepada audiens yang ingin kita kesankan. Berikutnya ada opinion leader, yaitu seseorang yang memiliki pengaruh tertentu terhadap publik organisasi yang tidak hanya untuk menarik perhatian sebuah isu, tapi juga memberi sinyal bagaimana orang lain akan merespon. Kemudian ada key publik, yaitu sebuah identifikasi akan kunci publik dari sebuah organisasi. Lalu yang terakhir ada stereotype dan cultural context, yaitu merupakan sebuah hal yang penting juga karena ketika budaya yang satu menerima pendekatan yang kita lakukan, belum tentu juga diterima oleh budaya yang lainnya ketika kita melakukan pendekatan yang diterima oleh budaya sebelumnya. Step keempat yaitu establishing goals and objective. Pada step 4 membahas tentang positioning, goal, dan objektif, di mana positioning adalah sebuah proses pengelolaan tentang bagaimana sebuah organisasi membedakan dirinya dengan konteks yang unik pada persepsi publik. Goal adalah sebuah pernyataan pendek dan sederhana yang tertanam dalam visi atau misi organisasi. Sedangkan objektif adalah sebuah pernyataan konsisten dalam organizational positioning dan muncul dari organizational goal. Pada step 5, yaitu Formulating Action and Response Strategy. Pada Formulating Action dan Response Strategy, terdapat dua strategi pada step ini, yaitu proaktif dan reaktif strategi. Pada step ke-6, yaitu Developing the Message Strategy. Pada step ini merupakan sebuah langkah di mana organisasi mengembangkan strategi untuk memberikan pesan kepada audiens tentang organisasinya. Pada step 7, yaitu Selecting Communication Tactics. Dalam melakukan komunikasinya, sebuah organisasi juga harus memiliki taktik dalam berkomunikasi kepada audiensnya. Beberapa taktiknya yaitu konvensional, strategik, dan interpersonal. Pada step 8 yaitu Implementing the Strategic Plan. Dalam mengimplementasikan rencana strategis public relation organisasi, sebuah organisasi harus mengemas taktik komunikasinya agar para audiens dapat menerima pesan yang ingin disampaikan organisasi tersebut. Step terakhir yaitu step ke-9 adalah Evaluating the Strategic Plan. Dalam mengevaluasi strategic plan, terdapat beberapa aspek atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dievaluasi, yaitu apa yang harus dievaluasi, kapan dievaluasi, dan bagaimana mengevaluasinya. Sekian video penjelasan saya tentang 9 langkah dalam menyusun strategic planning dalam public relation.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton videonya. Jangan lupa jaga kesehatan, saya Elang Dimas, pamit undur diri. Sampai jumpa.